Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kajian teks kependidikan Inggris yang akan mempresentasikan mengenai teks berikut ini. Why Finland schools are so successful? For many years, the school system in the Finland has been very successful. In the PISA survey, which covers reading, math, and science knowledge of 15 years old around the world, South Finland is not only the top European country but also competes with Asian giants like China, Singapore, and South Korea. But what makes the educational system in this small country so different from others in the Western world? The main reason is the Finnish government make it possible for all children to attend preschool which comes after kindergarten. Compulsory education began at 7. Teachers work with their pupils in school as much as possible. They have little homework to do when they get home. When teachers are not with the pupils, they spend a lot of time in schools working on the curriculum and new project. They teach in them if it helps them reach their goals. That is why dropout rates are below compared to other countries. In contrast to other nations, teaching in Finland is a highly admired profession. Finland selected teachers very carefully. Only talented students go on to university and receive a master's degree in education. Finland only takes the best to educate its youth. Mengapa sekolah-sekolah di Finlandia begitu berhasil? Selama bertahun-tahun, sistem sekolah di Finlandia terbilang sangat sukses. Berdasarkan survei PISA yang membandingkan pengetahuan dalam membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia, Finlandia tidak hanya menduduki peringkat teratas di Eropa, tetapi juga bersaing dengan raksasa Asia seperti Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan. Namun, apa yang membuat sistem pendidikan di negara kecil ini sangat berbeda dari negara barat lainnya? Alasan utama yaitu pemerintah Finlandia menjamin anak-anak untuk mendapatkan pendidikan prasekolah yang dilakukan setelah taman kanak-kanak. Pendidikan wajib dimulai pada usia 7 tahun. Guru berinteraksi dengan para siswa di sekolah sesering mungkin. Selain itu, mereka tidak banyak mendapat pekerjaan rumah atau PR untuk dikerjakan. Ketika guru tidak mengajar, mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah mengerjakan kurikulum dan proyek baru. Mereka mengajar dalam tim jika itu membantu mereka mencapai tujuan. Itulah mengapa angka putus sekolah rendah di Finlandia dibandingkan dengan negara lain. Berbeda dengan negara lain, mengajar atau menjadi guru adalah profesi yang sangat dikagumi Finlandia. Guru yang direkrut dan dipilih pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Hanya siswa berbakat yang melanjutkan ke universitas dan menerima gelar master dalam pendidikan. Finlandia berusaha memberikan yang terbaik untuk mendidik generasi mudanya. Berikut analisis teks yang saya baca di atas. Penulis Imam Hanafi. Sumber diambilnya dari internet. Ide pokok paragraf 1 yaitu sistem pendidikan di Finlandia terbilang sukses dan bisa bersaing dengan negara-negara di Asia dan termasuk yang terbaik di Eropa. Ide pokok paragraf 2, faktor utama keberhasilan pendidikan di Finlandia adalah pemerintah Finlandia sangat memperhatikan pendidikan anak-anak usia dini. Ide pokok paragraf 3, guru merupakan profesi yang sangat dihargai dan disegani di Finlandia, sehingga hanya orang-orang pilihan yang bisa menjadi guru. Kesimpulannya, pendidikan di Finlandia bisa maju karena beberapa faktor, di antaranya pemerintah yang mendukung penuh baik dari segi moral maupun material, guru yang profesional, serta pembelajaran yang memperlihatkan pada potensi peserta didik. The importance of education for teen. Education is an important thing for develop ourselves. Education is the tool for progress someone to be success. If we want to be success person,
We have to looking for a knowledge as much as possible. Therefore, we as adults must adjust ourselves with the surrounding environment and norms, values, customs, and ethics in the society. Adolescence is a period of transition between childhood to adulthood, and the theme of development that start demand to be gave the opportunity put his own opinion, like tell of these feelings. Then also can rebellious because he feels that he is not a kid anymore. Usually, teenagers have much admire, but his attitude is not always negative. Teens are also interested in peer groups, seeking attention in the environment, the emotion that an overabundance and physical growth change rapidly. On the other hand, the life of teenager is very complex with a variety of creativity and desiring to try everything in the vicinity, but in the socially style of intellectual. So we have to provide place for them to develop the talents of him. Furthermore, education is a way to be success. Education is important for release generation intelligent and have an intellectuality. Finally, education for teens is for help him to show his skill. Skill is a depth knowledge about specific field which can bring us to the spur of brilliant career. If we have many knowledge, we will get a decent job. All of the teens must going to school because in the globalization era it is expected that dance generation can develop to knowledge ignite so as not outdated. That's the importance of being someone who is education well in a family, environment, school, and community. If we as generation are able to get a good education, then the unemployment rate in Indonesia also will be less because human resources has been able to develop their knowledge. Artinya, pentingnya pendidikan untuk remaja, pendidikan sangat penting untuk perkembangan diri. Pendidikan juga alat untuk menuju kesuksesan. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus mencari pendidikan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kita sebagai remaja, kita harus mampu menyesuaikan diri di lingkungan sekitar dan norma-norma, nilai, dan adat dalam masyarakat. Masa remaja adalah masa perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Kemudian, remaja berhak mendapatkan kesempatan mengutarakan pendapatnya dan juga mengungkapkan perasaannya. Remaja juga dapat memberontak jika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, karena mereka berpikir bahwa mereka bukan anak kecil lagi. Remaja juga biasanya mempunyai sekelompok teman, suka mencari perhatian di lingkungan sekitar, dan emosi yang meluap-luap serta perkembangan tubuh yang cepat. Selain itu, kehidupan anak remaja juga sangat kompleks dengan bermacam-macam kreativitas yang mereka punya dan selalu berani mencoba, baik pergaulan sosial atau segi intelektual. Jadi, kita harus menyediakan tempat untuk mereka remaja menyalurkan minat dan bakatnya. Selanjutnya, pendidikan di usia remaja itu sangat penting karena untuk mengembangkan kecerdasan intelektual. Akhirnya, pendidikan di usia remaja juga membantu mereka dalam menunjukkan kemampuan. Keahlian adalah pengetahuan yang mendalam tentang bidang tertentu yang dapat membuka pintu luang karir yang cemerlang. Jika kita mempunyai banyak pengetahuan, kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Semua remaja harus sekolah karena pada zaman globalisasi ini kita sebagai generasi bangsa dituntut untuk berkembang agar tidak ketinggalan zaman. Maka dari itu, pendidikan sangat penting untuk seorang, baik dari dalam keluarga, lingkungan masyarakat, sekelompok atau kelompok-kelompok. Jika kita sebagai generasi penerus bangsa mampu mendapatkan pendidikan yang baik, pasti angka pengangguran di Indonesia akan semakin rendah karena sumber daya manusia mampu mengembangkan pengetahuannya.
Untuk analisnya yaitu untuk judulnya sendiri yaitu pentingnya pendidikan untuk remaja. Sedangkan untuk alamat saya mengambil artikel ataupun kalimat ini tertulis itu. Kemudian untuk analisisnya yang pertama, pendidikan adalah alat untuk menuju kesuksesan. Sedangkan untuk yang paragraf kedua yaitu remaja berhak memberikan pendapat dan berhak memberontak. Sedangkan untuk paragraf ketiga yaitu remaja butuh tempat untuk menyalurkan minat bakatnya. Serta yang paragraf terakhir yaitu pendidikan pada usia remaja sangat bagus untuk menumbuhkan skill. Pentingnya pendidikan untuk remaja. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan diri. Remaja berhak mendapatkan kesempatan mengutarakan pendapatnya dan juga mengungkapkan perasaannya. Pendidikan di usia remaja juga membantu mereka dalam menunjukkan kemampuan. Character of education. As we know that character of education is important. In the character of education need some effort to be success. Actually, the purpose of education is not about make the someone clever, but also make the someone has a strong character. The concept of character is not enough to be used as a point in the syllabus and plan to implementation of learning in the school. Short more than that, we have to practice, begin to learn develop about role in the school and discipline. The school also make character of education is a value the travel will in the school, and we have to profit. On the other hand, character of education is a effort to involve all interests in education. Both of them is a families, school, and environment on the society. Therefore, the first step that need to build partnership and networking education that seem to disconnect in the school, like teacher, family, and the community. The establishment character of education will not success if there is no harmony. In the school, students have to get choosing the good character. All of parents have to give a exemplary work. Thus, the household and family should be more support, because family is the first project of the establishment character of education. In addition, not just education in the community, the society is also influenced in the character of someone. Usually, in the society, we can learn values, norms, custom, and ethics. For character of education, students have to teamwork, discipline, develop, and responsibility. The important thing is students must practice in the society. Therefore, need implement character of education in the student would be the success of a nation that has the good character. Dedicated, honest, and trustworthy. Pendidikan karakter. Seperti yang sudah kita tahu bahwa pendidikan karakter itu penting. Dalam pendidikan karakter membutuhkan beberapa usaha yang cukup untuk mewujudkannya. Sebenarnya tujuan dari pendidikan bukan hanya untuk membuat insan menjadi pintar, tapi juga untuk membentuk karakter yang baik. Pendidikan karakter juga seharusnya tidak hanya dikonsep berada dalam silabus dan RPP, tapi juga harus diimplementasikan langsung. Lebih dari itu, kita harus mempraktikannya. Mulai dari taat pada peraturan sekolah dan disiplin. Sekolah juga harus membuat pendidikan karakter berupa pengembangan nilai-nilai yang baik dan kita harus melakukannya. Selain itu, mengembangkan pendidikan karakter juga tidak hanya di sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membangun pendidikan karakter adalah dimulai dari jaringan dan keharmonisan di sekolah. Di antaranya ialah guru dan murid, keluarga dan kelompok-kelompok. Perkembangan pendidikan karakter juga tidak akan sukses jika tidak ada keharmonisan. Di sekolah, para murid juga harus mendapatkan pengawasan untuk pembentukan karakter yang baik.
para orang tua harus memberikan contoh yang baik, karenanya rumah tangga dalam keluarga juga harus mendukung. Keluarga adalah proses pertama dalam pembentukan pendidikan karakter. Kemudian, pendidikan di dalam kelompok-kelompok juga penting. Masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Biasanya, di dalam lingkungan masyarakat juga kita dapat belajar tentang nilai-nilai disiplin, norma-norma, dan etika. Dalam pendidikan karakter, siswa harus bekerja sama, disiplin, taat, dan tanggung jawab. Hal yang terpenting bagi siswa juga harus langsung praktek di masyarakat. Oleh karena itu, butuh pengimplementasian pendidikan karakter di diri siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mereka juga harus mempunyai karakter yang baik, dedikasi tinggi, jujur, dan amanah. Artikel ini berjudul tentang pendidikan karakter. Ide pokok paragraf pertama yaitu pendidikan karakter itu penting. Dalam pendidikan karakter membutuhkan beberapa usaha untuk mewujudkannya. Ide pokok paragraf 2 yaitu dalam mengembangkan pendidikan karakter tidak hanya di sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan ide pokok paragraf ketiga yaitu masyarakat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan juga membawa barokah bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.